Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Baik, Bapak sekalian, para pemirsa yang berbahagia, dalam kesempatan berbahagia ini saya akan sampaikan sekilas pandangan Muhammadiyah tentang peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelumnya perlu saya antarkan terlebih dahulu frame atau kerangka dari apa yang akan saya sampaikan berdasarkan manhaj tarjih Muhammadiyah, bahwa keputusan majelis tarjih mulai dari merundingkan sampai kepada menetapkan itu tidak ada sifat perlawanan, yakni menentang atau menjatuhkan segala yang tidak dipilih oleh tarjih itu. Ini bisa kita baca dalam judul penerangan tentang hal tarjih tahun 1935, dimuat dalam Syarah Muhammadiyah tahun 36, halaman 145, dalam kitab Keputusan Tarjih Biradisa. Ini bisa kita baca di dalam himpunan putusan tarjih ini, halaman 383. Ini menjadi pegangan awal kita ketika jenengan uh, mengetahui atau ingin mengetahui pandangan Muhammadiyah berkaitan dengan isu-isu agama yang lazim disebut dengan masalah-masalah fikih, hukum, termasuk hukum peringatan Isra Mi'raj yang akan kita bahas ini. Jadi Muhammadiyah memahami bahwa bab peringatan hari besar ini para ulama tidak sepakat, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ada yang menyatakan bid'ah, ada yang menyatakan sunnah. Atau ada juga yang mengatakan sama-sama bid'ahnya, tapi satunya bid'ah hasanah, satunya bid'ah sayyi'ah. Satunya bid'ah mahmudah, satunya bid'ah madmumah. Terpuji, tercela, baik, buruk, bid'ah, sunnah. Ini yang ada di umat ini berkaitan dengan qaul aqwal para ulama, ya seperti itu. Maka ketika Muhammadiyah memiliki pandangan tersendiri, itu bukan dalam rangka untuk menegasikan atau merendahkan atau menyalahkan segala yang tidak diputuskan oleh tarjih itu sendiri. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, pernah ada komentar di channel YouTube saya itu bahwa saya langsung mengutip hadis tanpa minta penjelasan dari ulama. Maka ini perlu saya sampaikan, saya ini posisinya adalah mubalik. Dalam arti saya hanya menyampaikan pandangannya Muhammadiyah misalnya. Jadi itu bukan saya langsung, tapi itu adalah produk dari ulama-ulama Muhammadiyah yang tergabung dalam majelis tarjih dan tajdid. Jadi kepada mereka lah warga Muhammadiyah itu mempercayakan urusan agama, atau dengan kata lain mereka lah ulama-ulama yang dipercaya oleh Muhammadiyah. Tetapi kepercayaannya tersebut tetap dalam kerangka ini, bukan dalam rangka untuk debat kusir atau saling menegasikan antara pendapat yang diambil oleh Muhammadiyah dengan pendapat yang lainnya. Ini saya kira pegangan yang penting yang perlu dipahami terlebih dahulu. Baik, tentang masalah peringatan Isra Mi'raj ini bisa kita baca adalah pada buku tanya jawab agama jilid 4 kalau nggak salah ini ya. Eh, Sebentar, saya cek dulu. Ini ada di uh, jilid 6 ya. Jilid 6. Ini jilid 6 ini. Nah, buku tanya jawab agama ini
isinya kumpulan fatwa-fatwa tarjih ulama Muhammadiyah, ya. Dan posisi dari fatwa tarjih ini levelnya adalah himbauan. Hendaknya warga Muhammadiyah memegangi fatwa ini, tapi nggak sampai wajib. Adapun yang wajib itu adalah yang ada dalam himpunan putusan tarjih seperti ini. Nah, ini adalah isinya mengikat kepada warga persyarikatan. Nah, pada tahun 2004 itu ada pertanyaan ke Suara Muhammadiyah di pusat. Ada dua pertanyaan, tapi yang kita bahas sekarang yang pertama saja, yaitu apakah memperingati Isra Mi'raj termasuk bid'ah walaupun dikemas dalam bentuk pengajian? Ini adalah pertanyaannya. Ini dimuat di Suara Muhammadiyah nomor 16 tahun 2004. Nah, ini jawabannya apa? Mengenai masalah bid'ah, ini pernah dijelaskan dan dimuat dalam majalah Suara Muhammadiyah nomor 11 tahun 87, yaitu bulan Juni tahun 2002. Satu. Yang kedua, nomor 11 tahun 88 Juni 2003. Dan yang ketiga, nomor 22 tahun 88 November 2003. Namun akan kami tambah penjelasannya sebagai berikut. Bid'ah ialah sesuatu perbuatan atau perkataan yang dipandang sebagai umur ta'abbudi atau urusan-urusan ibadah yang baru dan tidak pernah diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Dengan kata lain, bahwa bid'ah adalah perbuatan yang ada konotasinya dengan umur ta'abbudi, tidak ada konotasinya dengan umur ghairu ta'abbudi yang bukan urusan ibadah. Semua umur ta'abbudi didasarkan kepada nas-nas yang sahih dan makbul. Dijelaskan macam-macamnya dan cara-cara mengerjakannya seperti ibadah sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Sebagai contoh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Hadis riwayat Al-Bukhari. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku ini salat. Nah, berdasarkan perintah itu, kita pelajari dan cari pada nas-nas yang sahih dan makbul, sebagaimana tata cara mengerjakan sholat, waktu-waktunya, apa yang dibaca pada setiap gerakannya, macam-macamnya, baik yang wajib maupun yang sunat, dan sebagainya. Demikian pula halnya dengan ibadah puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Kita wajib mengikuti tata caranya, waktu-waktunya, dan aturan-aturan yang lainnya sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagi orang yang menetapkan cara-cara melakukan, waktu-waktu mengerjakan, bacaan-bacaan yang dibaca dalam mengerjakan umur ta'abudi seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya, dan mengatakan bahwa itu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya, padahal tidak ada dasarnya, atau dasarnya diragukan kebenarannya, berarti ia telah berdusta terhadap Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Orang-orang yang mengada-adakan sesuatu tentang Nabi SAW pada tidak ada dasarnya, berarti ia telah menyediakan tempat duduknya di neraka nanti. Berdasarkan hadis Nabi, Nabi sabdakan sallallahu alaihi wasallam, la takdzibu alayya fa innahu man kadzdzaba alayya fal yarijin narah. Muttafaqun alaih. Nabi Muhammad SAW bersabda, jangan kamu berdusta atas namaku. Barang siapa yang berdusta atas namaku, tentulah ia masuk ke dalam neraka. Dan hadis yang lainnya, ini hadis yang muttafaq alaih, dan juga ada hadis lain juga muttafaq alaih juga. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mengadakan kedustaan atasku, maka berarti telah menyediakan tempat duduknya dalam neraka. Hadis muttafaq alaih. Nah, yang dimaksud dengan kalimat man kadzdzaba alayya ialah seorang yang mengatakan sesuatu adalah umur ta'budi dan berasal atau berdasarkan perkataan, perbuatan atau takrir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal yang sebenarnya Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan, melakukan atau tidak ada takrir beliau.
Urusan seperti ini adalah semacam bid'ah dan diancam oleh Rasulullah SAW dengan azab neraka. Karena mereka telah berdusta kepada Allah dan Rasulnya serta kaum muslimin. Akan lebih besar lagi dosanya jika kedustaan mereka diamalkan oleh kaum muslimin yang tidak tahu sama sekali tentang hal tersebut. Itu adalah tentang umur ta'abudi. Jadi Muhammadiyah berpandangan yang disebut dengan bid'ah itu yang terlarang adalah yang menyangkut urusan-urusan peribadatan murni. Dapat mengenai umur ghairah ta'abudi boleh dilakukan sekalipun Nabi SAW tidak pernah mengerjakannya dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Sehubungan dengan kegiatan Isra dan Mi'raj, ialah termasuk kegiatan yang dilakukan umat Islam setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, dengan arti bahwa pada zaman Rasulullah SAW memang belum ada kegiatan tersebut. Peringatan itu dilakukan oleh kaum muslimin di samping untuk mensyiarkan agama Islam, juga untuk memperingati turunnya kepada Rasulullah SAW perintah melakukan sholat wajib 5 waktu. Dengan peringatan itu diharapkan dapat memperkuat tekad umat Islam untuk tetap mengerjakan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Kegiatan ini termasuk umur ghairu ta'abbudi, bukan ibadah yang langsung ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu boleh dilakukan. Bahkan dipandang sebagai suatu ibadah kepada Allah jika kegiatan itu menambah syiar agama Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Nah, itulah jawaban dari Majelis Tarjih Pusat mengenai peringatan Hari Besar Islam termasuk dalam Isra Mi'raj dan juga yang lainnya seperti Maulid Nabi, tahun baru Hijriah dan semacamnya, maka ini termasuk umur ghairu ta'abbudi, atau dengan kata lain Muhammadiyah berpandangan peringatan Isra Mi'raj bukan urusan ibadah mahdhah, dengan kata ini termasuk bagian adat atau tradisi atau kebiasaan atau perkara muamalah. Sehingga eh, karena itu urusannya bukan ta'abudi, bukan umur ta'abudi, maka ya menjadi boleh. Yang penting isinya itu tidak melanggar syariat. Misalnya pengajian, sedekah, atau membaca sirah Nabi, mengingatkan tentang pentingnya sholat, pengajian, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Yang isinya itu adalah hal-hal yang memang diperintah oleh agama, hanya dikumpulkan di satu waktu, satu tempat, maka ini termasuk tradisi, bukan termasuk bentuk peribadatan. Mungkin sebagaimana di pondok pesantren, di setiap hari Senin pelajarannya ini, Selasa ini, Rabu ini, ditetapkan waktunya secara khusus, jam sekian, jam pertama ini, jam kedua ini. Nah, itu semata-mata untuk urusan manajemen, bukan urusan peribadatan. Ibadahnya yaitu misalnya ngaji, hukumnya apa, bagus. Pengajian tentang pentingnya sholat 5 waktu, yaitu perintah, mengingatkan, amar ma'ruf nahi mungkar lah gitu ya, dakwah dan syiar, khidmat ya, derma dan sebagainya. Nah, itu eh, pandangan Muhammadiyah yang ada dalam Majelis Tarjih yang menjawab pertanyaan tahun 2000, tahun 2000 2003 2004 ya, 2004 itu pertanyaannya. Nah, baik. Semoga ini bisa menjelaskan posisi Muhammadiyah seperti itu. Tapi sekali lagi yang tadi sampaikan di awal, Muhammadiyah ini merupakan, bagaimana itu merupakan pilihan untuk kaum muslimin. Pendapat ini bisa diterima, bisa ditolak, silakan. Kami menghormati yang tidak berpendapat demikian ataupun yang bahkan mungkin bertolak belakang, yang nggak ada masalah. Itu bagi kami itu tidak ada masalah, kami menghormatinya, tapi kami juga punya hak untuk menyampaikan pandangan kami sendiri. Nah, kemudian menyusul dari tahun 2004 itu, yaitu pada tahun 2010, ya, ini ada waktu itu ada Muktamar Muhammadiyah ke-46 itu di Jogja kalau nggak salah, ya, tahun 2010 ini. Nah, ini di lampiran 4A
keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-46 tentang pedoman revitalisasi cabang Muhammadiyah. Ini di dokumen yang saya punya ini, khususnya di halaman 95, silakan di-download ada. Di sini ada gerakan pengajian, ya. Poin pertama, melaksanakan pengajian Ahad pagi bagi umum atau umat Islam dan warga persyarikatan yang direncanakan sebaik mungkin dengan membalik Muhammadiyah yang mampu memahami alam pikiran jamaah. Yang kedua, nih ada kaitannya dengan yang kita bahas, melaksanakan pengajian-pengajian umum dalam memperingati hari-hari besar Islam sesuai tema peristiwa baik dengan membalik cabang setempat ataupun mendatangkan dari cabang tetangga dan daerah atau lainnya dari lingkungan persyarikatan. Nah, maka poin kedua ini menegaskan jawaban tahun 2004 tadi, ini tahun 2010 ya. 6 tahun setelahnya tidak ada perubahan, Muhammadiyah memandang peringatan Hari Besar Islam itu bukanlah perkara bid'ah mungkarat atau bid'ah yang dolalah atau bid'ah yang madmumah, tapi dia adalah bid'ah yang menyangkut urusan ghairi ta'abudi, ya. Maka yang dipentingkan adalah isinya, bukan kemasannya. Namanya boleh disebut peringatan Isra Mi'raj apapun, tapi yang ditanyakan, kalau ditanyakan benar apakah tidak, baik apakah buruk, ya dilihat agenda acaranya saja gitu. Agendanya apa? Oh, tausiah, oh pengajian, ya berarti bagus. Oh, isinya ada sedekah. Oh, isinya ada pemberian beasiswa. Oh, isinya ada hadiah umroh. Oh, isinya ada ngaji, misalnya. Maka itu semuanya nilai-nilai Islam yang bagus yang dikumpulkan dalam satu kesempatan untuk lebih menyemangati dan juga menginspirasi dan memotivasi kepada para jamaah yang hadir. Demikian ya. Nah, ini 2010. Kemudian ini juga ada, saya kutipkan di sini, pernyataan pimpinan eh, pusat Muhammadiyah ini pada eh, tanggalnya atau waktunya adalah 2021 atau 5 tahun yang lalu ya. Itu ada artikel hukum mengikuti perayaan Isra Mi'raj menurut Muhammadiyah. Nah, di sini disebutkan oleh Wakil Ketua Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah bahwa peringatan Isra Mi'raj dalam putusan Muhammadiyah tidak termasuk bid'ah karena termasuk ibadah muamalah, ya. Tetapi tentu kalau dalam Muhammadiyah tidak ada ritual-ritual tertentu, hanya sekedar memanfaatkan hari-hari besar agama Islam itu untuk tablik akbar, dengan diskusi, bedah buku dan lain sebagainya, mengungkap makna daripada Isra Mi'raj. Kemudian beliau mengutip tanfid keputusan Muktamar 1 Abad Muhammadiyah di Jogja tahun 2010 yang tadi saya bacakan ya. Tadi kan di sini kan, ini ada dalam putusan tersebut tadi di poin kedua halaman 95 tadi disebutkan melaksanakan pengajian-pengajian umum dalam memperingati Hari Besar Islam sesuai tema peristiwa baik dengan mubalik setempat maupun mendatangkan dari cabang dan daerah atau lainnya dari lingkungan persyarikatan. Jadi yang tidak apa-apa selama perayaannya tidak melanggar syariat tertentu. Nah, ini adalah dokumen yang bisa saya kumpulkan yang ada di Muhammadiyah berkaitan dengan pandangan Muhammadiyah terhadap peringatan Hari Besar Islam, termasuk dalamnya peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga penjelasan singkat saya ini bermanfaat khususnya untuk warga perserikatan dan juga kaum muslimin baik yang sepaham, yang relatif hampir sama maupun yang bertolak belakang, yang berbeda supaya menjadi informasi menjadi pegangan karena saya bacakan adalah dokumen-dokumennya ya. Hanya saya bacakan dokumen-dokumennya yang mungkin juga berbeda dengan ungkapan dari tokoh yang sifatnya lisan atau mungkin di media sosial ya bisa jadi berbeda, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau mau kembali ke dokumen ya inilah yang bisa kita pegangi, yang bisa kita pakai sebagai rujukan dan supaya tidak simpang siur gitu ya. Itu harapannya demikian.
Toh demikian sekali lagi yang dari saya sampaikan, apapun yang menjadi sikap dari Muhammadiyah dalam hal ini fatwanya, putusannya tetap seperti ini patokannya, yaitu apa? Keputusan majelis tarjih mulai dari merundingkan sampai kepada menetapkan tidak ada sifat perlawanan, yakni menentang atau menjatuhkan segala yang tidak dipilih oleh tarjih itu sendiri. Demikian habis kalian bisa sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa dipahami dan bisa mencerahkan kita semuanya, mempersatukan kita semuanya, bangun tasamu, toleransi sehingga umat ini bisa bersatu di atas pemahaman yang setepat-tepatnya. Wallahumma biq lakum thariq, nasu minallah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.